Hai everyone, welcome to my YouTube channel Mama Juarsa. Di video sekarang ini gue akan ngebahas tentang tes makeup sebelum menikah. Jadi menurut kalian tes makeup sebelum menikah itu penting gak sih? Sekarang hari Rabu, tepatnya tanggal 3 Juli 2019, jam setengah 6, gue lagi ada di rumahnya Adinda untuk tes makeup rias pengantin. Ditemenin sama si Ruby. Oke, nantikan selanjutnya. Gue udah pakai soft lens, udah pakai apa lagi tadi? Amat glam glow. Oh, ini amat glam glow. Kalau gue pribadi, untuk tes makeup itu penting banget sih. Kenapa? Karena pertama, saat tes makeup itu kita kan untuk kosmetiknya berbeda dari yang sering kita pakai, dan apalagi merek-mereknya juga itu nggak semuanya pas di kulit wajah kita. Takutnya ada yang alergi, atau mungkin untuk mencoba beberapa jenis shade warna itu kan untuk foundation beda-beda ya di kulit kan. Kayak misalkan kulit kita sawo matang, pakai foundationnya yang warnanya apa. Nah itulah yang kenapa gue sangat concern sekali kalau misalkan memilih makeup artist, mereka menawarkan jasa untuk tes makeup terlebih dahulu. Karena selain tes alergi di kulit kita, itu juga bisa ngetes apakah warnanya pas di wajah kita atau tidak. Ada beberapa tips memilih penata rias buat kalian yang mau menikah. Pertama, cari rekomendasi dari teman. Karena ada beberapa teman yang sudah menikah, pasti punya beberapa rekomendasi dari teman-teman untuk kalian coba. Kedua, kalian bisa tentukan budget yang kalian miliki. Jadi sebelumnya kalian bisa tanyakan terlebih dahulu biayanya berapa, lalu sesuaikan dengan budget kalian agar tidak over budget. Karena kalau saat menikah itu pasti akan ada aja biaya-biaya yang tak terduga yang akan kalian keluarkan. Ketiga, tanyakan terlebih dahulu apakah ada tes makeup atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, saran saya lebih baik tidak usah. Tapi kalau misalkan memang ada, mereka menawarkan ada tes makeup, baru yang keempat, kalian tanyakan dulu lokasinya di mana. Apakah lokasi dari rumah kalian menuju ke tempat untuk tes makeup itu masih terjangkau atau tidak. Kalau misalkan lokasinya masih terjangkau, kalian bisa dealing deh, bisa dipikir-pikirkan kembali. Tapi kalau ternyata lokasinya jauh, kalian tanyakan kembali apakah muanya mau berada di tengah-tengah, kayak cari tempat di mana untuk tes makeup. Kalau misalkan tidak mau, ya kembali lagi kepada kalian. Apakah kalian tetap mau melanjutkan memakai jasa makeup artist tersebut atau tidak? Jadi kayak bengong ya. Yang satu sipit banget. Perbedaan yang kanan, yang kiri ini ada 2 lapis, ini 1 lapis. Gue berarti berapa lapis? Seharusnya gue lihat gue ada yang panjang banget ya. Harusnya ada yang panjang banget. Wah, ini seperti ini. Ini 2 lapis, tambah 3 ya? Mungkin, bentar lagi lihat dulu. Wow, jadi bulu matanya jadi 3 lapis, ini aja udah 2 lapis. Tapi nggak pegel ya? Belum berasa pegel, mungkin nanti kalau ada 3 lapis. Siap-siap. Kelima, beritahu kepada penata rias apa keinginanmu. Kayak misalkan gue pengen bibir gue kelihatan cetar, bibirnya merah merona, atau
maunya yang ala-ala Korea, yang lebih minimalis, yang lebih feminim, yang lebih anggun, apapun itu keinginan kalian, kalian bisa utarakan kepada makeup artist kalian. Tidak perlu malu karena kalian membayar mereka, jadi kalian harus kasih tahu apa yang kalian inginkan. Nah, yang keenam, barulah kalian kasih tahu tema pernikahan kalian itu apa. Biasanya nih, MUA itu akan menyarankan, oh lebih baik pakainya seperti tata riasnya seperti ini, misalkan harus kelihatan lebih cetar di bagian bibir atau di bagian mata atau apapun itu. Pokoknya kalian bisa rundingkan kepada makeup artis mana yang terbaik, apakah harus agak menor atau lebih natural kelihatannya. Karena ada beberapa, kalau sekarang ini lagi zamannya natural ya, kebanyakan yang nikah itu maunya lipstiknya yang agak nude atau kelihatannya hanya merona-merona di bagian pipinya aja. Ya terserah kalian, semua tergantung dari selera. Bagus ini buat angkat. Udah sini gue foto dulu. Oke, ini hasil akhir untuk akad nikah. Jadi lipstiknya itu warna coral, pakai Maybelline. Blushnya suka sekali, mengkilap-mengkilap, ada highlighternya. Terus mata gue merah gara-gara bulu mata. Ini kebayang kalau pas lagi hari H ya gimana ya, lebih merah sepertinya. Ini kalau mata gue merah gimana ya? Ada tetesan. Oh, maksudnya tetes air mata itu bisa ngilangin ini. Kelihatan. Oh, kelihatan banget. Suka. Iya, yang buat. Kalau ini riasan untuk akad nikah, nanti akan ditambah pakai itu mau dihapus apanya? Bibir. Pakai tinta aja ya? Tinta aja. Takut merusak foundation. Takutnya ini kan soalnya ada kadar minyaknya kan. Dan ini riasan untuk resepsi. Kayak bagusan ini ya, warna merahnya. Bagus ini. Ini lebih merah bibirnya. Udah di foto dulu kan belum ya? Setelah semua sudah dirundingkan dan kalian deal dengan makeup artist tersebut, barulah kalian bisa tanyakan apa saja sih yang biasanya ada beberapa item yang di luar biaya dari paket pernikahan kalian. Karena ada MUA yang menawarkan paket pernikahan, kayak misalkan paket pernikahannya itu pasti akan ada kan penata rias untuk pengantin, lalu ada tambahan baju untuk orang tua, untuk besan, pokoknya seragam-seragam semua itu pasti ada biaya paketnya. Kalian bisa tanyakan lebih detail. Nah, biasanya gue itu ada beberapa tambahan melati, ternyata itu nggak include biaya melatinya. Yang tahu kan kalau adat Sunda itu kan pasti ada melati-melati. Nah, itu tuh biayanya di luar dari biaya paket pernikahan. Kalian jangan terpengaruh dengan biaya murah. Ingat, biasanya kalau ada paket pernikahan menawarkan biaya murah, itu banyak banget biaya yang harus kalian tambah. Kayak ada ipar aku, dia itu menikah dengan biaya murah tapi ternyata banyak tambahan kayak siger. Kalau dia mau nambah pakai siger, Sunda itu kan pakai siger, itu harus nambah berapa juta kayak gitu. Terus kalau melati kan masih mending ya, kalau melati itu biayanya masih murah, paling cuman ya berapa puluh ribu gitu kan, hanya untuk beli bunga melatinya doang gitu kan. Kalau yang biayanya murah biasanya itu banyak banget item-item yang mereka pangkas. Jadi memang mereka fokus ke tata riasnya aja. Jadi kalau misalkan mau nambah untuk siger, baju, slopnya, itu tambahan dari kita sendiri. Gak enak kan? Apalagi yang lucunya, ada ipar aku itu dia bayar pakai pernikahan murah, tapi ternyata banyak item yang harus dia tambah. Kalian tahu kan kalau di adat Sunda itu baju nikah untuk cowok di bagian bawahnya itu kan kayak ada semacam batik gitu, kain batik.
itu ternyata harus sewa lagi, biayanya berapa kayak gitu. Terus kalau celana memang udah include kan. Nah kalau untuk slopnya, sepatunya itu juga sama, ada biaya sewanya lagi kalau misalkan mau pakai sepatunya yang sepatu adat kayak gitu. Siger juga ditambah, terus perhiasan-perhiasan kayak buat kalung, terus cincinnya, antik itu tambah lagi biaya. Nah nggak enaknya itu, jadi kalian jangan terperdaya dengan biaya murah, karena biasanya kalau biaya murah itu pasti tambahannya akan jauh lebih banyak. Makanya kalau misalkan sebelum kalian sewa makeup artist, kalian harus tanya lebih mendetail dari aksesoris pernikahan, dari sigernya, pakaiannya, apakah pakaiannya include dengan orang tua atau tidak. Biasanya tuh suka ada tambahan tuh biayanya. Terus among tamu dapat atau tidak, penerima tamu dapat atau tidak. Nah itu semuanya pasti akan ada budgetnya lagi. Terus kayak sepatu untuk among tamu dengan penerima tamu itu ada atau tidak. Gak apa-apa kalian bawel, itu gak masalah. Toh kalian bayar, kalian mengeluarkan uang, itu hak kalian. Kalian mau banyak tanya, mereka harus bisa menyambut pertanyaan kalian. Kalau misalkan muaknya ngejawabnya kayak males-malesan, udah ganti yang lain. Masih banyak toh muak di luar sana yang menawarkan harga yang lebih jauh masuk akal. Jadi buat teman-teman yang mau cari makeup artist, kalau saran saya pribadi lebih enak sebenarnya rekomendasi dari teman, karena mereka sudah tahu, sudah pernah memakai jasa muak tersebut. Jadi sudah tahu deh, sudah ada perincian biaya apa aja nih yang di luar budget, apa aja nih yang harus ditambahkan, apa aja nih yang harus kita persiapkan sebelum hari H. Itu aja sih.